Halo, selamat pagi. Nama saya Renata Putri dari 11 MIPA 1, absen 31. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu salah satunya Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah biodata pribadi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat yang sejak tahun 1992 menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia bertempat lahir di Pakualaman pada 2 Mei 1889 dan beliau wafat di Yogyakarta pada 26 April 1959 di usianya yang ke-69 tahun. Ia menjabat sebagai Menteri Pengajaran Indonesia pertama pada 2 September 1945 hingga 14 November 1945. Latar belakang dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPH Surjaningrat, dan cucu dari Pakualam III. Menamatkan pendidikan dasar di ELS, yang merupakan sekolah dasar Eropa, lalu melanjutkan pendidikan di Sofia, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra, namun tidak menamatkannya karena ia mengidap suatu penyakit yang tidak dimention di beberapa sumber yang telah saya baca. Tetapi setelah sembuh, ia tidak melanjutkan pendidikannya lagi, namun ia menjadi penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, yang antara lain Sedi Otomo, Miren Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia termasuk penulis handal karena tulisannya yang komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Aktivitas pergerakan Ki Hajar Dewantara. Selain menjadi wartawan muda, ia juga aktif mengikuti organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya organisasi Budi Utomo pada 1908, ia aktif di seksi Prokpakalikan untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Ia mengorganisasi Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Suwardi juga menjadi anggota Insulinde yang adalah organisasi multi-etnik yang didominasi kaum Indonesia yang memperjuangkan pemerintah sendiri di Hindia Berkalian atas pengaruh Ernest Dewes Dekker. Selanjutnya adalah tentang tulisan yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara, Als ik een Nederlander was. Suwardi menulis "En voor allen maar ook allen voor een" atau satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga, sebagai reaksi kepada pemerintah Hindia Berkalian saat berniat mengumpulkan sumbangan dari warga termasuk pribumi untuk perayaan kemerdekaan Berkalian dari Prancis di tahun 1913. Namun, kolom KHD yang paling terkenal adalah Sekalinya Aku Seorang Berkalian yang dengan judul Als ik een Nederlander was, dimuat dalam surat kabar The Express pimpinan Dewes Dekker 13 Juli 1913 yang berisikan yang isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Berikut adalah tulisan dari artikel yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Sekiranya aku seorang berkalian, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negara yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang berkalian, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengkongsi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Beberapa pejabat berkalian tidak percaya tulisan ini asli dibuat oleh Suwardi sendiri karena gaya bahasanya yang berbeda dari tulisan-tulisan sebelum ini. Kalaupun benar ia yang menulis, mereka menganggap Dewes Dekker berperan dalam memanas-manasi Suwardi untuk menulis dengan gaya demikian. Akibat tulisan yang ia buat, ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Hindenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaannya sendiri. Namun demikian, kedua rekannya, Dewes Dekker dan Cipto Mangunkusumo,
memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Balkalian pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai tiga serangkai. Suwardi kala itu masih berusia 24 tahun. Berikut adalah foto dari tiga serangkai. Tibalah pada masa pengasingan mereka di Hindia Balkalian. Dalam pengasingan di Balkalian, Suwardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indische Vereniging atau Penghimpunan Hindia. Tahun 1913, dia mendirikan Indonesische Persbureau atau Kantor Berita Indonesia. Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia yang diciptakan tahun 1850 oleh ahli bahasa asal Inggris George Windsor Earl dan pakar hukum asal Skotlandia James Richardson Logan. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europäische Akta atau suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini, Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat seperti Froebel dan Montessori serta pergerakan pendidikan India santiketan oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Sampailah ke tahap di mana Suwardi Suryaningrat kembali ke Indonesia. Ia kembali pada bulan September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922. National Onderwijs Institute, Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun, menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsaan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia secara utuh. Semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarsa sungtuladha, ing madya mangunkarsa tuturi hakaliayani. Maaf, saya tidak bisa berbahasa Jawa. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Sampai di tahap akhir pengabdian Ki Hajar Dewantara pada masa kemerdekaan Indonesia. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, KHD diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan, Doktor Honoris Causa atau DRHC dari Universitas Tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Demikian presentasi dari saya tentang latar belakang hingga peran Ki Hajar Dewantara dalam kemerdekaan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.